Shalom, KGC Jakarta, dimanapun Anda berada dan apapun keadaan Anda hari ini, saya berdoa Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan senantiasa ada sukacita dalam kehidupan KGC Jakarta seluruhnya. Hari ini saya akan bicara sedikit, menyampaikan pesan firman Tuhan mengenai hidup berakar dalam firman. Karena saya percaya kondisi hari-hari ini kita membutuhkan firman, kita membutuhkan Tuhan lebih dari apapun. Nah, saudara-saudara, seperti tanaman membutuhkan matahari agar dapat bertumbuh, demikian juga saya dan saudara membutuhkan pengalaman hidup hari ini, membutuhkan goncangan, membutuhkan aniaya, bahkan membutuhkan penderitaan agar dapat bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat 71, firman Allah berkata, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. KGC Jakarta dengar baik-baik bahwa Raja Daud mengalami banyak tindasan, mengalami banyak goncangan, mengalami banyak peperangan dan pertempuran. Dan hari ini KGC Jakarta, bahkan bangsa kita sedang mengalami pertempuran melawan virus Corona. Kita sedang mengalami pertempuran dengan yang namanya COVID-19. Tapi saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan akan tetap kuat dan memenangkan peperangan ini. Dan Daud jelas mengatakan bahwa itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Yang artinya dalam mengalami tindasan, mengalami peperangan, Daud datang kepada Tuhan dan menceritakan semua pengalaman-pengalamannya dalam pertempuran kepada Tuhan, sehingga dia menyelesaikan dan memenangkan pertempuran-pertempuran yang dialami. Bagaimana dengan kita hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara KGC Jakarta? Dengar baik-baik. Saya percaya bahwa lewat merenungkan firman, kita akan bisa memenangkan peperangan-peperangan yang kita alami. Dalam Mazmur pasal yang pertama, kita tentu suka dengan ayat ini. Mazmur pasal yang pertama berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, bahkan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya berdoa untuk kita semua KGC Jakarta. Di masa-masa sulit ini, kita akan mendapati hidup kita berhasil. Orang-orang di sekeliling kita akan didapati bahwa hidup kita mengalami keberhasilan. Bukan kita senang atau suka dengan keadaan hari-hari ini, tapi apapun keadaan kita, melewati penderitaan sekalipun, engkau didapati sebagai orang yang berhasil. Nah, saudara, sedikit akan saya bahas lagi mengenai merenungkan firman Tuhan. Apa itu merenungkan firman Tuhan? Merenungkan firman Tuhan itu artinya adalah memikirkannya berulang-ulang sampai timbul iman. Dan bagaimana iman itu timbul? Ditandai dengan damai dan sukacita, bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan. Timbul iman berarti melewati keadaan-keadaan hari ini, peperangan dengan COVID-19 ini, jemaat KGC Jakarta didapati tetap dalam keadaan damai, bahkan bersukacita karena kebenaran yang membela hidupmu. Nah, untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan dengan benar, renungkan dia secara berulang-ulang, baca mungkin juga secara berulang-ulang. Jadikan firman yang direnungkan itu menjadi bersifat pribadi. Personifikasikan firman yang engkau baca. Bawa setiap firman yang engkau baca dan renungkan itu kepada dirimu sendiri, kepada rumah tanggamu, kepada usahamu, kepada keadaan kondisi yang engkau alami hari-hari ini. Personifikasikan dengan COVID-19 yang sedang kita alami hari-hari ini bahkan. Nah, itu sebabnya hal yang pertama, personifikasikan firman Tuhan. Dan hal yang kedua, di masa yang sulit ini, jadikan firman Tuhan yang engkau baca, tarik dia kepada kondisimu hari ini. Jadikan firman yang kita renungkan menjadi dasar doa dan penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan.
Itu sebabnya saya percaya kalau engkau hari ini bisa kuat hanya karena firman. Daud jelas berkata, itu baik bagiku. Aku mengalami tekanan, aku mengalami penderitaan, itu baik bagiku. Supaya aku belajar mengenai ketetapan-ketetapanmu. Supaya aku semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti firman Allah.